Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat walafiat. Semoga masih diberikan kekuatan sehingga dapat menuntaskan ibadah puasa kita pada hari ini, dan insya Allah juga menuntaskan ibadah Ramadan kita tahun ini sampai akhirnya lah, tentunya sampai di akhir Ramadan tahun ini yang 1443 Hijriah. Ya saudara, ini pelaksanaan ibadah puasa kita sudah hari yang ketiga. Pelaksanaan ibadah puasa kita sudah di hari yang ketiga. Semoga saja berharap kita kepada Allah, 2 hari yang sudah kita lewati diterima oleh Allah ibadah Ramadan kita. Dan tentunya tidak cuma sekedar diterima, mampu menggugurkan dosa-dosa kita, atau minimal ya mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Baik saudara sekalian, sebelumnya mohon maaf, mungkin pencahayaannya kurang bagus ya, agak sedikit gelap gitu ya, segelap orangnya. Ya, semoga tidak mengurangi tidak mengurangi animo kita lah untuk mencoba tetap untuk bincang-bincang pada hari ini. Thalabul ilmi tentunya. Ya, ini hari ketiga. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan terlebih dahulu, selama Ramadan ini kita akan fokus membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan dan juga qiyamul lail. Tentunya intinya ibadah, semua ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan tentunya. 2 video sebelumnya kita sudah membahas tentang niat ya, hukum niat, kemudian waktu pelaksanaan kita berniat ketika melaksanakan ibadah puasa. Jadi hukum niat puasa, apakah wajib dia dilafazkan atau tidak, kemudian kapan saatnya orang itu harus berniat dalam melaksanakan ibadah puasanya. Itu sudah kita bicarakan kemarin pada video-video sebelumnya, berdasarkan kepada fikih ada 2 fikih kemarin ya, fikih Islam wa adillatuhu sama fikih 4 mazhab ya, sebagai referensi acuan kita di dalam memberikan perbandingan terhadap konsep-konsep aturan ataupun syariat yang kita jalankan dalam menjalankan ibadah Ramadan tentunya, atau ibadah puasa. Ya, sama hari ini kita masih mereferensikan diri kepada ini 4 mazhab ini. Maaf, saya tempat pembuatan video ini juga tidak di tempat biasanya. Makanya ini di ruangan di tempat pekerjaan, jadi agak pencahayaannya kurang jelas gitu ya, kurang terang, agak gelap begitu ya. Tidak masalah. Semoga sekali lagi ini tidak mengurangi untuk kita berbincang-bincang gitu ya. Baik saudara, hari ini kita akan membicarakan tentang syarat-syarat puasa berdasarkan 4 mazhab fikih ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali ya. Saya sebenarnya berkaitan tentang mazhab fikih ini ada satu lagi yang
yang tidak ada salahnya juga kita singgung gitu ya. Itu fikih apa namanya? Abu Ja'far Asy-Syiddiq gitu. Atau fikihnya Imamiyah yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang apa namanya mengklaim dirinya kelompok Syiah. Ya, ada fikihnya itu fikih 5 mazhab. Kalau ini fikihnya fikih 4 mazhab ini. Ada satu lagi fikih di rumah itu 5 mazhab. Salah satunya di situ ada fikih Syiah ataupun fikih Imamiyah yang biasa dipakai oleh Imamiyah ataupun ya Imam Abu Ja'far gitu ya, Abu Ja'far As-Siddiq. Ya saudara, kita lanjut saja dulu. Hari ini kita berbicara tentang syarat-syarat puasa berdasarkan daripada 4 mazhab fikih. Ya. Masing-masing para mazhab fikih berkaitan dengan syarat-syarat puasa itu memiliki pandangan yang ya apa namanya, ada perbedaan, ada persamaan lah, pada intinya ada perbedaan, ada persamaan. Berkaitan dengan makna syarat itu sendiri adalah syarat itu pada dasarnya sesuatu yang wajib ada sebelum ya orang itu akan melakukan suatu perbuatan. Kalau dalam hal ini syarat-syarat puasa, maka tentu yang syarat yang dimaksud di dalam hal ini adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap orang sebelum dia melaksanakan ibadah puasa yang akan dia laksanakan. Nah, puasa di sini bisa jadi puasa Ramadan dan juga bisa menjadi dipahami sebagai puasa-puasa sunnah begitu. Ya, kita langsung saja kepada syaratnya. Kita mulai daripada mazhabnya Imam Hanafi ya. Mazhab Imam Hanafi sendiri mengkategorikan atau mengelompokkan syarat-syarat puasa itu ada kepada tiga macam, tiga kelompok begitu ya. Ada 3 kelompok. Pertama ada syarat wajib, kemudian ada syarat pelaksanaan, dan ada syarat sah. Jadi dibagi 3. Ada syarat wajib, ada syarat pelaksanaan, dan ada syarat sah. Begitu di dalam mazhabnya Imam Hanafi ya. Apa saja yang menjadi syarat wajib di dalam mazhabnya Imam Hanafi di dalam seseorang akan melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, Islam. Nah, ini syarat wajibnya dia beragama Islam. Maka orang yang di luar Islam tidak menjadi satu kewajiban dan tuntutan buat dia melaksanakan ibadah Ramadan, begitu, ibadah puasa. Yang kedua, berakal. Berakal dalam arti ya ininya sudah ya sehat, waras gitu loh, bahasa kitanya tuh waras, dia otaknya waras gitu ya. Bahasa kitanya. Maaf kalau agak kasar gitu ya. Akalnya apa? Berakal ya. Artinya dia tahu mana yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka orang-orang yang orang gila itu tidak ada kewajiban buat dia untuk melaksanakan ibadah puasa begitu ya. Yang syarat yang kedua dalam syarat wajib. Kemudian yang ketiga, balik. Balik itu artinya sudah dewasa lah, sudah mumayyiz begitu ya. Mumayyiz balik itu ya kalau lawannya tentu belum balik atau anak-anak, masih anak-anak. Maka orang yang belum balik di dalam mazhabnya Hanafi tidak diwajibkan buat dia untuk berpuasa. Meski dianjurkan, nah, jatuhnya dianjurkan sebagai pelatihan, pembiasaan ya semenjak dari kecil untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi tidak menjadi suatu kewajiban buat anak-anak yang belum balik untuk melaksanakan ibadah puasa, begitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat pelaksanaan dalam mazhabnya Hanafi itu. Syarat pelaksanaan itu ada 2 macam, ada dua ketentuan di dalam mazhabnya Hanafi. Pertama, sehat, artinya tidak sakit itu. Maka di dalam ayatnya wa in kuntum mardo, dan apabila kamu dalam keadaan sakit ya, maka boleh bagi dia tuh wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Nah, boleh dia untuk mengganti di hari lain. Jadi bagi orang yang tidak sehat, orang yang sedang sakit, maka buat dia itu tidak masuk kepada syarat pelaksanaan. Meski ketika dia ingin tetap melaksanakan, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Itu menurut mazhabnya Hanafi, ya. Cuman menjadi satu syarat pelaksanaannya ketika dia dalam kondisi sehat. Jadi orang sakit tidak menjadi satu ketentuan kewajiban buat dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Gitu. Kemudian yang kedua, menetap, bukan musafir. Nah, ya, kembali ke ayat tadi, wa in kuntum mardo au wa in kuntum mardo au safarin fa iddatun safarin, dalam perjalanan, proses dalam musafir dalam proses perjalanan, maka buat dia meski dia wajib diperintahkan untuk berpuasa, tapi untuk melaksanakan dalam hal itu menjadi satu ketentuan tidak bukan menggugurkan ya, membolehkan untuk dia berbuka begitu ketika dalam keadaan perjalanan ya, dalam perjalanan yang jauh begitu. Yang dikhawatirkan perjalanan itu membuat membahayakanlah buat dirinya begitu. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat sah. Jadi ada syarat tadi syarat wajib, syarat pelaksanaan. Yang ketiga adalah syarat sah. Syarat sah ini ada dua. Pertama, niat. Nah, ini yang kemarin sudah kita bicarakan tentang niat dalam mazhab Hanafi ya. Menjadi satu keharusan, satu kewajiban setiap malam di dalam mazhab Hanafi itu untuk berniat melakukan ibadah puasa untuk besok harinya. Yang pertama, yang kedua, suci ini buat perempuan, bersih dirinya dari haid dan nifas. Jadi orang yang haid, orang nifas, maka tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Dua ini menjadi satu ketentuan, ya syaratnya. Memang sanggup buat dia untuk melaksanakan dalam konteks dia tidak bersih, dia bersih gitu ya. Dia niat dan dia tidak ada halangan untuk buat dirinya untuk tidak melaksanakan itu, begitu ya. Nah itu di mazhab Hanafi. Kita beranjak kepada mazhabnya Maliki. Di dalam mazhab Maliki juga syarat di dalam melaksanakan ibadah puasa itu ada 3. Ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada syarat gabungan. Gabungan ini adalah syarat wajib dan sah itu digabung. Syarat wajib terlebih dahulu di mazhabnya Maliki, ketentuan syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Pertama, itu balik, ya, balik. Ini menjadi syarat wajib. Kalau di dalam mazhab Hanafi perbedaannya, ya nanti kita perbandingkan lah. Kita sebutkan saja dulu satu-satu. Di dalam mazhab Maliki ini syarat wajib yang pertama adalah balik. Seperti tadi balik itu tentunya sudah dewasa, ya. Kemudian mampu berpuasa. Ya. Kedua adalah mampu berpuasa. Jadi kondisi dia, kesehatan dia, kemampuan dia untuk melaksanakan puasa itu menjadi syarat wajib buat orang untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu menurut mazhabnya Maliki. Kemudian yang kedua, ada syarat sah. Syarat sah di dalam mazhab Maliki itu. Syarat sahnya pertama Islam. Ya. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi, Islam ini dimasukkan menjadi syarat wajib. Ya. Sementara di mazhabnya Maliki, status Islam itu tidak dimasukkan dalam syarat wajib, tapi di dalam syarat sah. Ya. Kemudian yang kedua, waktunya dibolehkan orang itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi bukan waktu yang haram untuk melaksanakan ibadah puasa atau waktu yang makruh dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya itu memang waktunya itu sah, betul-betul dibolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya niat di dalam hati. Ya, jadi niat orang itu melaksanakan ibadah puasa. Sama seperti Hanafi, dia memasukkan niat ini ke dalam syarat sah. Cuma perbedaannya kemarin di dalam Imam Hanafi, ya,
Di dalam Imam Hanafi mewajibkan niat itu setiap malam dilakukan. Sedangkan di mazhabnya Maliki niat itu boleh sekali untuk dirapel gitu ya. Dijamak niat itu untuk 1 bulan penuh itu boleh di dalam mazhabnya Maliki ini. Itu niat. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah syarat gabungan antara wajib dan sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat gabungan antara wajib dan sah. Itu di mazhabnya Maliki. Pertama, syarat yang gabungan itu adalah berakal dia orangnya. Kalau di mazhab Hanafi berakal ini tadi dimasukkan di syarat wajib. Sedangkan di mazhabnya Maliki ini dimasukkan di dalam syarat gabungan antara wajib dan sah. Maka orang itu harus berakal. Tidak boleh orang yang tidak berakal. Orang gila tidak boleh. Begitu bahasanya itu. Kemudian suci dari hadas, dari haid dan nifas. Maaf, bukan dari hadas, tapi dari haid dan nifas. Kalau di dalam mazhabnya Hanafi, perbedaannya bersih dari haid dan nifas ini dimasukkan kepada syarat sah puasa. Sedangkan di dalam mazhabnya Maliki ini masuk kepada syarat yang gabungan antara wajib dan sah. Kemudian yang ketiga, sudah masuk dalam bulan Ramadan. Artinya memang waktu ini berkaitan dengan waktu. Waktunya memang sudah pasti masuk di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Begitu. Itu 3 syarat yang diajukan oleh Imam Maliki. Kita masuk lagi kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, murid dari Imam Maliki. Ya. Mazhab Syafi'i seperti apa? Di dalam mazhabnya Imam Syafi'i hanya terdapat 2 syarat di dalam menentukan syarat ibadah puasa itu. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, mereka membagi kepada 3 golongan, kepada 3 bentuk kelompok syarat pelaksanaan ibadah puasa, sedangkan di mazhabnya Syafi'i hanya dibagi kepada 2. Yang pertama disebut dengan syarat wajib, nanti yang kedua syarat sah. Syarat wajib yang ada di pada mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah pertama balik. Ya, balik tadi yang jelas sudah dewasa tentunya, bukan anak-anak lagi. Yang kedua, beragama Islam. Ya, ini syarat wajib. Dia sama seperti Imam Hanafi. Islam ini menjadi syarat mutlak ya di dalam orang, syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian sama tadi balik juga sama dengan Imam Hanafi. Kemudian yang ketiga, berakal. Yang ketiga adalah berakal. Sama seperti Imam Hanafi juga. Kemudian yang keempat, mampu secara individu dan syar'i dia melaksanakan ibadah puasa. Artinya syarat-syarat secara individu, baik dia kesehatan dia, kondisi dia, posisi dia secara individu, secara pribadi, mampu untuk melaksanakan itu. Dan secara syariat agama memang dia sudah memenuhi syarat juga. Maka orang ini wajib buat dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, itu yang kelompok pertama dalam mazhabnya Syafi'i. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Syarat sah di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu ada 4 lagi isinya. Pertama Islam. Ya, pertama beragama Islam, maka orang-orang di luar Islam tidak sah, dianggap tidak sah kalau dia melaksanakan ibadah Ramadan, begitu ya. Yang kemudian yang kedua, sadar dalam pelaksanaan itu. Artinya memang dia tuh sadar dalam arti bukan tidak sengaja. Nah, bukan karena ketidaksengajaan. Bukan karena ketidaksengajaan. Artinya memang puasa itu dalam kondisi dia sadar, bukan dalam kondisi pingsan atau gila juga tersadar itu. Bukan kondisi dia lagi tidak tahu tentang akan dirinya, begitu ya. Maka orang yang berpuasa kemudian pada saat tertentu dia pingsan, maka ini dianggap membatalkan puasa, begitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak atau bersihlah, secara bahasanya itu bersih dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan tentunya seperti yang tadi. Dan terakhir, ada waktu yang adalah waktu itu memang waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan waktu yang dilarang atau diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
seperti hari raya Id atau hari-hari tasyrik. Nah, itu tuh kan hari-hari atau waktu-waktu di mana orang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, begitu ya. Nah, itu yang menjadi syarat niat di dalam hal ini, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu tidak termasuk menjadi syarat dalam melaksanakan ibadah puasa karena dia masuk kepada rukun nanti. Nah, di dalam rukun. Jadi tidak masuk kepada niat. Baik, yang keempat kita masuk kepada mazhabnya Imam Hambali. Syarat puasa yang terdapat yang disampaikan oleh Imam Hambali juga ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, ada 3, maaf ya. Ada 3. Yang pertama ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada syarat gabungan. Syarat yang wajib terlebih dahulu. Syarat wajib di dalam mazhabnya Imam Hambali itu terbagi 3. Pertama Islam, ya, maka orang yang di luar Islam tidak menjadi suatu kewajiban buat mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, itu yang pertama. Yang kedua, baligh, sudah dewasa tentunya dalam hal ini. Jadi bagi anak-anak tidak menjadi kewajiban buat dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, namun demikian, bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa tetap dihitung menjadi satu amalan ibadah, tetap terhitung sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga adalah mampu melaksanakannya, kesanggupan dalam arti ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, mampu secara baik individu maupun secara syar'i dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ya. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Syarat sah yang kedua ini dibagi 2 di dalam mazhabnya Hambali. Pertama ada niat, yang kedua bersih dari haid dan nifas bagi perempuan. Ya, ada 2 itu. Niat dan bersih dari haid dan nifas. Ini secara bersih diri tentunya ya buat orang yang akan melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga ada syarat gabungan. Syarat gabungan itu ada 3 lagi isinya. Pertama Islam, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz atau baligh, yang ketiga adalah berakal dia. Nah, ini saudara, yang 3 ini menjadi syarat gabungan di dalam mazhabnya Imam Hambali bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, saudara sekalian, ini yang menjadi acuan buat para pengikut mazhab manapun, mazhab yang 4 ini di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini menjadi syarat yang harus dipenuhi. Secara umum, Imam Hanafi membagi syarat puasa itu ada 3, ada syarat wajib, ada syarat pelaksanaan, ada syarat sah. Sedangkan Imam Maliki membagi menjadi 3 juga, ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada syarat gabungan. Kemudian Imam Syafi'i memberikan syarat hanya 2, yakni syarat wajib dan syarat sah. Sedangkan Imam Hambali kembali memberikan syarat ada 3 macam, ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada syarat gabungan. Demikian saudara, berkaitan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang akan menjalankan ibadah puasa menurut 4 mazhab fikih ini yang sebagaimana tertuang di dalam kitab fikih 4 mazhab ini berkaitan dengan ibadah puasa yang dilakukan ya. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam menjalankan ibadah puasa sesuai dengan referensi para imam mazhab yang 4. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.